Laut Cina Selatan kembali memanas karena ulah Tiongkok. Taiwan beri peringatan. Ada apa demikian? Benarkah kedua negara ini akan segera perang? Tiongkok telah memulai lagi latihan ketiga di Laut Cina Selatan yang menimbulkan kekhawatiran baru akan invasi ke Taiwan. Latihan pasukan Beijing itu berlokasi di dekat Kepulauan Paracel, Laut Cina Selatan. Tiongkok menyebut Kepulauan Paracel sebagai Kepulauan Siksa yang diduga ataupun diduduki sejak tahun 1973. Tetapi kepulauan ini juga diklaim sebagai bagian dari wilayah Taiwan dan Vietnam. Vietnam mengatakan pendudukan Tiongkok di kepulauan itu melanggar kedaulatan mereka. Menanggapi latihan baru Tiongkok itu, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu memperingatkan peningkatan penindasan diplomatik dan ancaman militer Beijing terhadap Taipei sebagaimana dikutip pikiranrakyat.com dari Express. Sebelumnya, Tiongkok marah kepada Taiwan setelah diplomat top Amerika Serikat mengunjungi Taipei pada pertengahan September 2020 untuk membicarakan ekonomi, energi, dan juga lingkungan. Hal ini menyebabkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin mengatakan pihaknya sangat menentang kunjungan itu dan mendorong sikap arogan pasukan separatis kemerdekaan Taiwan. Joseph Wu sebelumnya juga mengatakan jet tempur Tiongkok sering memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan dan bahkan terkadang melintasi garis median atau garis tengah. Undang-undang hubungan Taiwan yang menyatakan Amerika Serikat akan membantu Taiwan dalam kemampuan pertahanannya, ungkap Wu. Konflik antara Taiwan dan Tiongkok tidak akan menjadi perang proksi karena Taiwan adalah negara yang berdaulat dan merdeka, kata Wu. Rakyat Taiwan dapat melihat dan merasakan bahwa ketegangan terus meningkat, tambahnya. Tiongkok diketahui telah mengklaim Taiwan sejak berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1949. Beijing telah mengajukan formula yang disebut One Country Two System atau satu negara dua sistem untuk menyelesaikan situasi tersebut, di mana Taiwan akan diberikan sejumlah otonomi jika bersatu kembali dengan Tiongkok. Tapi Taiwan telah menuju ke Hong Kong. Sebagai contoh bagaimana formula satu negara dua sistem disalahgunakan oleh Tiongkok. Kedua belah pihak juga tidak terlibat dalam pembicaraan resmi karena Beijing bersikeras bahwa pemerintahan Taiwan tidak sah. Tiongkok hanya menganggap pulau itu sebagai provinsi nakal. Pemimpin Taiwan saat ini Presiden Tsai Ing-wen mengebalai Partai Progresif Demokratik. DPP, partai ini bekerja menuju kemerdekaan resmi dari Tiongkok. Jika Taiwan secara resmi mengakui kemerdekaannya dari Tiongkok, maka hal ini dapat digunakan oleh Beijing sebagai dalih untuk invasi. Taiwan merupakan wilayah ekonomi yang berkembang dan sejak tahun 2000 telah mengadakan pemilihan umum yang demokratis. Konflik antara Tiongkok dan Taiwan dapat membuat Amerika Serikat melakukan intervensi yang berisiko memicu perang yang lebih luas. Sementara itu, China anggap Taiwan culun meski punya armada F-16 terbesar di Asia. Bahaya agresi Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA membuat pemerintah Republik Cina beserta Angkatan Bersenjata Taiwan atau ROC Armed Forces berpikir keras. Sebab semakin hari pasukan militer Cina semakin berani menunjukkan taringnya bahkan di dekat teritorial Taiwan. FIFA Militer melaporkan dalam berita pada Rabu 23 September 2020, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengunjungi pangkalan Angkatan Udara ROCAF Penghu Magong untuk meninjau langsung pesawat tempur produksi dalam negeri FCK-1 Chingguo. Tak hanya itu, Tsai juga mengobarkan api perlawanan kepada seluruh prajurit ROSAF seiring ancaman Cina yang kian meningkat. Tsai sadar betul bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Cina punya kekuatan yang jauh berada di atas awan. Anggapan Tsai memang benar adanya, akan tetapi di sisi lain Angkatan Udara Taiwan sebenarnya punya kekuatan yang cukup untuk memberikan perlawanan kepada Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA. Bagaimana tidak, dalam data Flight Global yang dikutip FIFA Militer,
Saat ini Taiwan memiliki 232 unit jet tempur F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat, sementara dalam laporan lain yang dikutip FIFA Militer dari The Straits Times, jumlah armada F-16 Taiwan masih akan bertambah drastis setelah persetujuan pembelian 200 unit lagi dari Amerika Serikat pada tahun 2019. Pemerintah Taiwan menggelontorkan dana sebesar 8 miliar US dollar atau setara dengan 116,9 triliun rupiah untuk membeli 200 unit jet tempur F-16 terbaru dengan berbagai varian. Itu berarti total Angkatan Udara Taiwan memiliki jet tempur F-16 sebanyak 432 unit. Dengan jumlah itu, Angkatan Udara Taiwan menyandang status sebagai negara dengan armada F-16 terbesar di Asia. Sayangnya, meski punya ratusan unit jet tempur F-16, Taiwan kerap dilecehkan tentara Cina. Bagaimana tidak, pesawat-pesawat Angkatan Udara Cina baik jenis intai maupun pesawat tempur seringkali menerobos wilayah udara Taiwan secara ilegal. Tentara Pembebasan Rakyat Cina yang terus meningkatkan persiapannya bulan ini dikabarkan mengerahkan jet-jet tempurnya melintasi garis tengah selat Taiwan. Pesawat-pesawat PLAF dengan provokatif bergerak di dekat kepulauan peratas yang dikuasai Taiwan di wilayah Laut Cina Selatan. Bulan lalu, Kementerian Pertahanan Taiwan dalam laporannya mengatakan bahwa Angkatan Udara Cina sengaja mengirim pesawat-pesawat tempurnya di garis tengah selat Taiwan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi waktu respon Angkatan Udara Taiwan. Cina berupaya untuk menguras pertahanan udara kami. Pergerakan pesawat Cina memberikan tekanan besar dan meningkatkan beban tanggapan kami, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Taiwan. Tentara Pembebasan Rakyat Cina diperkirakan masih akan terus melanjutkan aktivitas militernya di sejumlah wilayah perairan dan udara dekat teritorial Taiwan. Pasukan di bawah komando Jenderal Li Zhoucheng jadi senjata utama Presiden Xi Jinping untuk memuluskan ambisinya mencaplok Taiwan kembali dalam wilayah Cina.